Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayat dari kelas P3C akan menjelaskan tentang ruang lingkup elektronika. Pengertian elektronika menurut para ahli. Yang pertama ada Malvino, tahun 1999. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari cara kerja alat-alat listrik yang bekerja dengan mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu perangkat semikonduktor atau tabung vakum. Yang kedua, ada Boyle-Lestat and Neslis 2002. Elektronika adalah bidang ilmu yang membahas teori dan aplikasi perangkat yang mengendalikan aliran elektron dalam sistem kelistrikan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, pengendalian, dan pemrosesan sinyal. Yang ketiga ada Flight tahun 2006. Elektronika adalah cabang ilmu fisika dan teknik yang berfokus pada studi, desain, dan penerapan sirkuit serta sistem berbasis komponen aktif seperti transistor, dioda, dan rangkaian terpadu. Selanjutnya yang keempat ada Cedra dan Smith tahun 2010. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan perangkat semikonduktor untuk memperkuat, mengubah, dan mengendalikan sinyal listrik guna berbagai aplikasi dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, William D. Stanley tahun 2012. Elektronika adalah studi tentang perangkat dan sistem yang menggunakan arus listrik dalam bentuk sinyal analog dan digital untuk menjalankan berbagai fungsi mulai dari pemrosesan informasi hingga kontrol otomatisasi. Baik, di sini ada perkembangan elektronika dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1876, sarana telekomunikasi menggunakan telepon yang digunakan AGBL masih terlalu sederhana. Untuk memungkinkan hubungan yang mencapai jarak jauh dan mutu yang baik serta kapasitas saluran yang tinggi, dituntut adanya penguatan sinyal, modulasi, demodulasi, serta multipleksi agar komunikasi dapat mencapai jarak yang lebih jauh dan dengan biaya yang lebih murah. Diperlukan penggunaan media gelombang elektromagnetik yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya pada tahun 1896, Marconi berhasil menciptakan telegraf radio telegraf tanpa kabel tetapi menggunakan media gelombang elektromagnetik. Dengan demikian tuntutan jarak yang jauh dapat dipenuhi. Tuntutan yang belum dipenuhi seperti ukuran perangkat yang masih besar, noise yang masih mengganggu isi komunikasi, dan semacamnya. Selanjutnya pada tahun 1904, Sir Ambrose Fleming menemukan tabung hampa dengan dua elektroda atau tabung dioda yang dinamakannya valve atau katup. Katup ini dapat berfungsi sebagai detektor sinyal-sinyal dari telegraf radio Marconi. Selanjutnya pada tahun 1906, De Forest meletakkan elektroda ketiga atau kisi pada katup Fleming sehingga ditemukanlah tabung trioda yang ia beri nama audion. Audion ini dapat berfungsi antara lain untuk memperkuat sinyal-sinyal audio yang dikelolanya. Selanjutnya pada tahun 1920, penemuan tabung trioda ini dan lebih-lebih dengan ditemukannya dengan ikonoskop, yaitu tabung hampa yang merupakan alat dasar dalam kamera televisi oleh Flavio di Roswithin. Selanjutnya pada tahun 1948, John Barden, Walter Hebertheim, dan William Shockley menemukan alat tersebut yang diberi nama transistor. Transistor ini dibuat dari bahan semikonduktor dan dapat menggantikan fungsi tabung trioda. Selanjutnya pada tahun 1958, J.S. Kilby menemukan rangkaian terpadu atau IC atau Integrated Circuit atau sama dengan rangkaian terintegrasi suatu keping atau chip silikon tunggal yang ukurannya sangat kecil, yaitu berukuran 1 mm kuadrat yang di atasnya berisi rangkaian elektronika yang diproses dengan teknik-teknik difusi dan pengendapan. Selanjutnya pada tahun 1971, perusahaan elektronika Intel Incorporated di Amerika Serikat berhasil membuat IC microprocessor yang merupakan otak dari komputer. IC microprocessor ini bersifat fleksibel atau mempunyai fungsi hampir mirip tak terbatas. Selanjutnya bidang-bidang elektronika. Yang pertama, elektronika daya atau power electronics. Elektronika daya adalah bidang yang berfokus pada pengolahan dan pengendalian daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan komponen semikonduktor daya seperti MOSFET, IGBT, SGR,
Contohnya inverter tenaga surya, charger ponsel, dan konverter AC/DC. Selanjutnya, elektronika telekomunikasi. Elektronika telekomunikasi berkaitan dengan sistem transmisi dan penerimaan informasi melalui sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik. Teknologi ini mendukung komunikasi jarak jauh melalui kabel maupun nirkabel. Contohnya radio, televisi, jaringan seluler, wifi, dan satelit komunikasi. Selanjutnya, elektronika kendali dan otomatisasi. Elektronika kendali digunakan dalam sistem otomatisasi untuk mengendalikan mesin atau perangkat tanpa intervensi manusia. Sistem ini sering digunakan dalam industri manufaktur dan robotika. Contohnya PLC atau Programmable Logic Control, robot industri, sistem kendali lalu lintas. Selanjutnya ada elektronika instrumentasi dan sensor. Bidang ini berkaitan dengan pengukuran, pemantauan, dan analisis parameter fisik melalui perangkat elektronik. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Contohnya sensor suhu, alat ukur listrik, multimeter, osiloskop, atau alat pemantau cuaca. Selanjutnya ada elektronika konsumen. Elektronika konsumen mencakup perangkat elektronik yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk hiburan, komunikasi, dan produktivitas. Contohnya smartphone, televisi, kamera digital, home theater, dan smartwatch. Selanjutnya ada elektronika medis. Elektronika medis mengembangkan teknologi untuk mendukung bidang kesehatan termasuk perangkat diagnostik, terapi, dan pemantauan pasien. Contohnya MRI, ECG, alat pacu jantung, dan termometer digital. Selanjutnya ada elektronika militer dan dirgantara. Bidang ini mencakup pengembangan perangkat elektronik untuk sistem pertahanan, komunikasi militer, dan penerbangan. Contohnya radar militer, sistem navigasi pesawat, sonar kapal selam, dan sistem pengawasan drone. Dan yang terakhir ada elektronika kuantum. Elektronika kuantum adalah bidang yang menggabungkan prinsip mekanika kuantum dalam pengembangan teknologi elektronik masa depan, seperti komputasi kuantum dan komunikasi ultra cepat. Contoh komputer kuantum, sensor kuantum, komunikasi kuantum, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen elektronika. Komponen elektronika berdasarkan kemampuannya memperkuat sinyal terdiri atas dua, yaitu komponen elektronika pasif, komponen aktif, dan komponen pasif. Komponen aktif terdiri atas tabung trioda, transistor. Komponen pasif, resistor, induktor, dan kapasitor. Di sini komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber daya eksternal untuk bekerja dan mampu memperkuat listrik. Dan komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat memperkuat sinyal dan hanya berfungsi mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Kombinasi komponen aktif dan pasif digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik untuk menghasilkan fungsi yang diinginkan, seperti penguturan sinyal, penyaringan frekuensi, dan penyimpanan energi. Selanjutnya, berdasarkan hubungan antara tegangan dan arus yang melaluinya, komponen elektronika dibagi menjadi komponen linear dan komponen tak linear. Komponen linear adalah komponen yang memiliki hubungan proporsional antara tegangan dan arus sesuai dengan hukum Ohm, yaitu V dengan I/KdR. Artinya jika tegangan dinaikkan, harus juga dinaikkan secara proporsional. Contohnya resistor, induktor, kapasitor. Selanjutnya ada komponen tak linear. Adalah komponen yang tidak memiliki hubungan proporsional antara tegangan dan arus, sehingga arus yang mengalir bisa berubah secara tetap bergantung pada kondisi tertentu. Contohnya dioda, transistor, IC, atau integrated circuit. Selanjutnya ada sistem analog dan digital. Sistem analog adalah sistem elektronika yang menggunakan sinyal listrik dalam bentuk kontinu atau berkelanjutan. Karakteristiknya, sinyal berbentuk gelombang kontinu, misalnya gelombang sinusoidal, dapat memiliki nilai berapa saja dalam satu rentang, lebih rentan terhadap gangguan atau noise dibandingkan sistem digital, memerlukan komponen seperti resistor, kapasitor, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sistem digital. Sistem digital adalah sistem elektronika yang menggunakan sinyal dalam bentuk diskrit bernilai 0 atau 1. Karakteristiknya, sinyal dalam bentuk pulsa diskrit 0 dan 1 lebih tahan terhadap gangguan noise dibanding analog,
memerlukan konversi sinyal jika berasal dari sumber analog, dan digunakan dalam komputer, mikroprosesor, dan digital. Kesimpulannya, elektronika adalah ilmu yang mempelajari komponen listrik untuk mengolah sinyal dan informasi. Perkembangannya dimulai dari tabung vakum, transistor, IC, hingga teknologi modern seperti IoT dan komputasi kuantum. Elektronika terbagi dalam beberapa bidang seperti analog, digital, daya, telekomunikasi, otomasi, dan medis. Komponennya meliputi resistor, kapasitor, transistor, dioda, IC, serta sensor. Dalam sistem elektronik terdapat sistem analog yang menggunakan sinyal kontinu dan sistem digital yang berbasis biner. Dengan banyak perangkat modern menggabungkan keduanya, elektronika memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari komunikasi hingga teknologi canggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.